Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat ya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada bab 2 tentang hari kiamat. Nanti anak-anak tolong disimak ya materi yang akan Ibu sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita memasuki bab 2 yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Dan yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang hari kiamat. Yang akan kita bahas yang pertama pengertian hari kiamat atau hari akhir, yang kedua pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang ketiga adalah macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Kiamat atau hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia. Kemudian, apa sih iman kepada hari akhir itu? Iman kepada hari kiamat atau hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan mati dan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, dari ayat tersebut telah jelas bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Dan kita harus yakin akan adanya hari kiamat. Dan kelak kita di akhirat akan mendapatkan pengadilan atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Jadi hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Langsung saja, yang kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam. Nah, contoh dari kiamat sugro ini yang pertama kematian manusia. Jadi, semua yang bernyawa ini akan mati. Dan kematian manusia itu merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian contoh yang kedua adalah bencana alam. Contoh-contoh dari bencana alam yaitu yang pertama gunung meletus, kemudian banjir, tsunami, tanah longsor, dan angin puting beliung. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari bencana alam. Bencana alam itu juga merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة
الدنيا إلا متاع الغرور. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Nah, dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Jadi, kita harus yakin bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Hanya saja kita tidak tahu kapan akan datangnya kematian itu. Dan di akhirat nanti, semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan masuk pembahasan kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan kematian semua makhluk. Nah, kiamat kubro ini merupakan kiamat yang besar dan sangat dahsyat. Gambaran dari proses terjadinya kiamat ini, yang pertama ditiupnya sangkakala, yang kemudian bumi itu terangkat dan berguncang secara hebat. Kemudian gunung-gunung itu terlepas dari tempatnya dan terbentang dan bertabrakan seperti kapas yang ditiupkan angin. Nah, bumi pun juga mengeluarkan semua isi perutnya. Sebegitu dahsyatnya kejadian hari kiamat kubro ini. Nah, dan Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbentanglah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Nah, selain surat Al-Haqqah, Allah juga memberikan gambaran tentang hari kiamat itu dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nanti anak-anak bisa melihat dalam Al-Qur'an penjelasan tentang hari kiamat. Nah, anak-anak, itu tadi ya sedikit penjelasan tentang hari akhir. Nah, anak-anak di rumah jangan lupa untuk tetap membaca buku paket dan buku LKS-nya ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.